Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Fahrudin selaku dosen mata kuliah Teknik Perencanaan Pembangunan Universitas Muhammadiyah. Nama saya Muhammad Fikri dan Maafriza dari kelas Kapital atau Publik semester 6. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmatnya kita masih diberi kesehatan sampai saat hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan pembangunan daerah. Di dalam melakukan pembangunan, setiap pemerintah daerah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan bidang ekonomi, maka terjadi peningkatan permintaan data dan indikator-indikator yang menghendaki ketersediaan data sampai tingkat kabupaten atau kota. Data dan indikator-indikator pembangunan yang diperlukan adalah yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Struktur perencanaan pembangunan di Indonesia berdasarkan hierarki dimensi waktu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dibagi menjadi perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Sehingga dengan undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan wilayah, yaitu apa yang disebut sebagai rencana pembangunan daerah, yaitu rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), serta rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD), dan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD) sebagai kelengkapannya. Perencanaan pembangunan daerah seperti ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, mewajibkan daerah untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang yang berdurasi waktu 20 tahun yang berisi tentang visi, misi, arah pembangunan daerah. Perencanaan ini kemudian dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah yang berdurasi waktu 5 tahun yang memuat kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, dan lintas SKPD. Program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya, RPJM daerah dijabarkan dalam perencanaan berdurasi tahunan yang disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perencanaan pembangunan memiliki ciri khusus yang bersifat usaha pencapaian tujuan pembangunan tertentu. Adapun ciri dimaksud antara lain perencanaan yang isinya upaya-upaya untuk mencapai perkembangan ekonomi yang kuat dan tercermin dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi positif. 2. Adanya untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. 3. Berisi upaya melakukan struktur perekonomian. 4. Mempunyai tujuan meningkatkan kesempatan kerja. 5. Adanya pemerataan pembangunan. Dalam hal prakteknya, pelaksanaan pembangunan akan memenuhi hambatan baik dari sisi pelaksana, masyarakat yang menjadi objek pembangunan, maupun dari sisi luar semua itu. Lebih rinci alasan diperlukan perencanaan dalam proses pembangunan sebagai berikut. 1. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan memberikan perubahan yang sangat cepat dalam masyarakat. Perencanaan merupakan tahap yang paling penting apabila dilihat dari dampak pembangunan yang akan muncul setelah proses pembangunan selesai. Proses pembangunan yang dilakukan tentu saja memiliki keterbatasan waktu pelaksanaan, biaya, serta ruang lingkup pelaksanaannya. Perencanaan juga dapat berperan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan, sehingga proses pembangunan yang dilakukan dapat dimonitor oleh pihak-pihak terkait tanpa terkecuali masyarakat. Perencanaan yang baik seperti sebuah perjalanan yang sudah melewati setengah jalan, karena sisanya hanyalah tinggal melaksanakan dan mengendalikan. Apabila dalam pelaksanaannya konsisten, pengendalian yang efektif, dan faktor-faktor
ganggu sedikit atau tidak memberi pembiasan pelaksanaan pembangunan, maka pembangunan dapat dikatakan tinggal menanti waktu untuk mencapai tujuan. Negara besar sekalipun tetap menghadapi berbagai masalah pembangunan yang bertahap harus diselesaikan. Ada sebagai alasan sebagai pendorong untuk melakukan perencanaan seperti menonjolnya kemiskinan, adanya perbedaan kepentingan, keterbatasan sumber daya, sistem ekonomi pasar, dan adanya tujuan tertentu yang ditetapkan. Jadi perencanaan pembangunan menjadi prioritas utama dalam pembangunan itu sendiri. Baiklah, sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.